jalur langit, pemahaman cara keajaiban, jalan cepat menuju Allah, fokuslah pada akhirat, niscaya dunia akan mendatangimu seluruhnya dengan keadaan tunduk. Risalatul Amin fil Wusul li Rabbil Alamin, Syekh Abu Hasan Asyazili. 111 catatan ringkasan jalur langit. 1. Tenggelamkanlah dunia di dalam lautan tauhid sebelum dunia menenggelamkanmu. 2. Letakkanlah takwa pada tempatnya, maka kau akan melihat keajaiban-keajaiban dan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ada 4 jalan yang ditempuh untuk menuju Allah. 1. Zikir, yang kemudian berlanjut menjadi amal soleh dan buahnya adalah cahaya. 2. Merenung, yang kemudian berkembang menjadi sabar dan buahnya adalah ilmu. 3. Fakir, yang kemudian berkembang menjadi syukur dan buahnya adalah semakin bersyukur. 4. Cinta, yang kemudian berkembang menjadi tidak larut dalam dunia dan seisinya, dan buahnya adalah sampai kepada yang dicinta. 4. Jika engkau menginginkan wusul sampai kepada Allah, 1. Minta pertolongan kepada Allah. 2. Tetaplah menegakkan kebenaran dengan cara musyahadah. 3. Berzikir kepadanya secara totalitas. 5. Musyahadah adalah keadaan batin hamba yang merasa selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Letakkanlah takwa pada tempatnya, maka kau akan melihat keajaiban-keajaiban dan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya. Al-Mulk surah ke-67 ayat 21. 8. Jika sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadamu, maka terimalah. 9. Zikir ialah ketika engkau melafalkan menggunakan lisanmu dan hatimu menyertainya. 10. Adapun taubat dan meminta ampunan atas dosa atau aib, hukumnya adalah wajib. Adapun taubat atas amal soleh atau keadaan yang menyenangkan adalah dengan menyembunyikannya. 11. Senantiasa dalam jalan kebenaran bisa dilakukan dengan mempertimbangkan sifat-sifat kefakiran, kelemahan, ketidakmampuan, dan kehinaan. 12. Hendaklah engkau bertafakur dengan selalu merenungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Mulia, dan Maha Kuat. 13. Ketika engkau masuk ke dalam uzlah, maka teguhkanlah dirimu di dalamnya dan jangan terburu-buru terhadap semua urusan. 14. Uzlah adalah mengasingkan diri dari keramaian dengan tujuan menghidupkan jiwa dan menyucikan pikiran dari pengaruh yang merusak. 15.
buah dari uzlah adalah mendapatkan anugerah-anugerah keutamaan. Tersingkapnya tabir, dinding pembatas, turunnya rahmat, mahabbah menjadi nyata, dan lisan yang jujur dalam berbicara. 16. Ada 4 kegagalan uzlah bagi orang awam. 1. Ketergantungan jiwa dengan hukum kausalitas sebab akibat. 2. Condongnya hati kepada orientasi tertentu dalam berusaha. 3. Puasnya akal dengan apa yang diperoleh dari proses mendekatkan diri. 4. Kekhawatiran dari musuh yang akibatnya menjauhkan dari niat utama. 17. Ada 4 kegagalan uzlah bagi orang khusus. 1. Selalu merasa was-was. 2. Hati kembali sibuk dengan urusan dunia. 3. Membatasi waktu. 4. Mendengarkan bisikan-bisikan yang dianggap benar secara umum dirasakan oleh panca indera. 18. Ketika tampak kepadamu sebuah penampakan yang berorientasi pada ketergantungan diri dengan hukum kausalitas atau kecondongan-kecondongan tertentu dalam berusaha, kembalilah pada dasar ma'rifat yang dahulu dan telah ditempuh sebagaimana mestinya. 19. Janganlah engkau melupakan perbuatan zat yang bebas berkehendak dan memilih apa yang dikehendakinya, zat yang tidak peduli dengan kebaikan akibat dan keburukan sebuah sebab. 20. Allah menghendakimu agar engkau menjadi hambanya atau engkau suka menjadikannya sebagai Tuhanmu. Jika engkau menjadi hamba sebenarnya, Dia akan menjadi Tuhan bagimu. 21. Mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah surah kedua ayat 153. 22. Ucapkanlah, sesungguhnya Allah telah menjamin perlindungan untukku jika memilih berada di samping Al-Quran dan Sunnah. 23. Jangan tertipu dengan uzlahnya badanmu sementara hatimu fokus bersama yang lain. Larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab orang yang bersegera menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah berikan perlindungan kepadanya. 24. Wa huwa yatawallas shalihin, dan Dia melindungi orang-orang yang soleh. Al-A'raf surah ke-7 ayat 196. 25. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Fussilat surah ke-41 ayat 36. 26. Jalan khusus adalah jalan luhur yang membuat akal tidak mampu untuk menjelaskannya. 27. Memperbaiki ibadah dapat dilakukan dengan selalu merasa fakir, tidak berdaya, lemah, dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah dalam perasaan fakir, ya ghaniyu man lil fakiri ghairuk. Wahai zat yang maha kaya, siapa yang dapat membantu orang yang fakir selain dirimu?
katakanlah dalam perasaan lemah, ya qawiyyu man lid-dha'ifi ghairuk. Wahai zat yang maha kuat, siapa yang dapat melindungi orang lemah selain dirimu? Katakanlah ketika di atas ketidakberdayaan, ya qadiru man lil ajizi ghairuk. Wahai zat yang maha kuasa, siapa yang dapat melindungi orang yang tak berdaya selain dirimu? Dan katakanlah ketika berada dalam kehinaan, ya azizu man lizzalili ghairuk. Wahai zat yang maha perkasa, siapa yang dapat memuliakan orang hina selain dirimu? 28. Kesedihan setan ada pada 4 kondisi. Ketika engkau berpikir, 1. tentang hal yang mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau mengerjakannya. 2. Tentang semua hal yang dapat menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau menjauhinya. 3. Tentang dosa-dosamu yang telah lalu, kemudian engkau meminta ampun dan bersyukur. 4. Tentang suatu hal yang telah kau perbuat di masa lalu, kemudian engkau bersyukur dan meminta ampunan kepadanya. 29. Jika kau ingin mengalahkan musuhmu, maka kau harus menggunakan iman, berpasrah diri, beribadah yang benar, dan selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan yang dilancarkan musuh. 30. Jadikanlah hanyalah Allah sebagai kekasih. Semua dilakukan dengan bergantung kepada Allah, tidak karena nafsu dan keinginan. 31. Janganlah engkau menjadikan setan sebagai teman, kerugian yang nyata. 32. Jika engkau mencintai seseorang dengan ilmu, temanilah dia selama selalu menjalankan ketaatan. Jika dia menyimpang, maka bencilah dengan ilmu selama dia masih berada dalam penyimpangannya. 33. Setiap pengetahuan dalam dirimu selalu didahului oleh bisikan-bisikan, khawatir, semacam refleksi. Kemudian diikuti dengan baik gambaran-gambaran. Jiwa dibuat condong padanya dan tabiat menikmatinya. 34. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 35. Semua bisikan dan gerakan akan melewati hati, tetapi tidak menetap di dalamnya. Hati merupakan persinggahan iman, tempat penyimpanan keutamaan dan anugerah bagi hambanya. 36. Jika engkau ingin selamat dari keraguan, maka jangan pikirkan apa yang akan terjadi hari esok dan seterusnya. 37. Setan akan berbicara kepadamu melalui gambaran. Ia akan mengajak berdialog denganmu dengan perumpamaan. Ia akan mengingatkanmu melalui bisikan, dan ia akan menggerakkan dengan was-was keraguan. Dengan hal itu, ia menguasai orang-orang kafir. 38. Penuhi jiwamu dengan kerelaan, lalu hilangkan semua keinginan dan kehendak. Setelah itu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. 39. Jadikan hatimu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Ketahuilah bahwa di antara mereka tidak ada yang memberikan manfaat kepadamu, dan tidak ada yang bisa membuatmu celaka. 40. Selama dirimu masih bergantung kepada ilmu, kemampuan, kekuatan, kesungguhan, dan usahamu, maka engkau bukanlah orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
kecuali engkau melepaskan diri dari ketergantungan itu dan memilih berharap kepada Allah SWT dalam setiap nafas. Dengan demikian engkau akan mendapatkan dan pertolongan yang datang dari Allah SWT walaupun engkau tidak mendapatkan yang engkau inginkan. 41. Cita-citaku yang paling besar adalah bertemu dengan Raja dari segala raja, Allah. Akan tetapi dosaku menjadi penghalangku. 42. Apabila telinga tidak bisa mendengarkan Allah SWT, sedangkan hatinya mampu mendengarkan musuh-musuh Allah, maka dia termasuk ke dalam golongan yang menjadikan setan sebagai teman setia. 43. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Ghafir surah ke-40 ayat 55. 44. Zikir itu ada 4 macam. 1. Zikir yang engkau ingat. 2. Zikir yang membuat engkau ingat. 3. Zikir yang mengingatkanmu. 4. Zikir yang membuatmu diingat. 45. Orang yang mengingat menjadi orang yang diingat. Sebaliknya, yang diingat menjadi yang mengingat. Inilah hakikat puncak dari suluk. 46. Wahai saudaraku, wajib bagi kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang bisa membuat kalian selamat dari siksanya, baik di dunia maupun di akhirat. Zikir yang membuat kalian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Berpegang teguhlah terhadap zikir tersebut dan lakukanlah secara terus-menerus. 47. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah ketika berhadapan dengan rintangan-rintangan yang diberikan oleh Allah kepadamu. 48. Engkau hanya bisa bersandar kepadanya. 49. Jika engkau berutang, maka berutanglah kepada Allah. Dengan demikian Allah akan menanggungnya dan memikul bebannya. 50. Ketuklah pintu zikir dengan meminta pertolongan kepada Allah dan selalu membutuhkannya dan selalu diam dari makhluknya. Juga menjaga hati untuk tidak mengajak bicara dengan nafsu di setiap hembusan nafas jika engkau menginginkan kekayaan hati. 51. Hakikat zikir adalah tenangnya hati. Karena memahami makna zikir tersebut, serta hati bisa merasakan tersingkapnya semua esensi cahaya-cahaya langit Tuhan. 52. Ada 3 hal yang sangat penting, yaitu kosongkan lisanmu kecuali hanya untuk berzikir, kosongkan hatimu kecuali hanya untuk bersyukur, dan kosongkan badanmu kecuali hanya untuk berusaha dengan keras. Jika engkau melakukan hal itu, kau termasuk dari orang-orang yang soleh. 53. Esensi dari zikir adalah terputusnya orang yang ingat menuju yang diingat, menyatu, juga terlepas dari semua hal selainnya. 54. Jika mulutmu berat untuk berzikir, ucapanmu banyak yang tidak berguna, syahwatmu menjalar ke seluruh tubuhmu, dan pikiranmu digunakan hanya untuk kebaikan dirimu saja, maka ketahuilah bahwa itu semua berasal dari dosa-dosa besarmu, atau tersimpannya kehendak kemunafikan di dalam hatimu. Tidak ada jalan lain selain taubat, memperbaiki diri, memohon perlindungan kepada Allah, dan ikhlas dengan agama Allah. 55. Sifat-sifat seorang hamba adalah fakir,
miskin, lemah, tidak berdaya, sangat membutuhkan, selalu dalam kenistaan, selalu bersusah payah dan hina. 56. Kemurahan-Mu lah yang mendekatkanku kepadamu. 57. Bagaimana bisa seorang berputus asa dengan hal buruk yang terjadi, sedangkan ia mengetahui kebaikannya? Allah Zat yang Maha Baik. 58. Hamba mohon perlindungan darimu dari dunia yang menjadikan hamba lelah di dalamnya untuk menuju kepadamu. Hamba mohon perlindungan darimu dari amal perbuatan yang akhirnya bukan dipersembahkan kepadamu. Hamba mohon perlindungan darimu dari langkah yang menghalangi hamba untuk mengikuti sunnah Rasulmu. 59. Wahai para salik, wajib bagi kalian untuk menempuh jalan akhirat dengan berhasil melakukan semua yang diperintahkan kepada kalian dalam hal zohir kalian. Apabila sudah melakukan hal tersebut, maka duduklah dalam muraqabah, murnikan batin kalian hingga di dalamnya tidak tersisa sesuatu yang dilarang. Berikanlah hak kepada kerja keras, sedikitkanlah melihat keadaan zohir kalian jika ingin membuka batin kalian terhadap rahasia-rahasia kerajaan Tuhan. 60. Salik adalah seorang hamba Allah yang menjalani disiplin spiritual dalam menempuh jalan sufisme Islam untuk membersihkan dan memurnikan jiwanya yang disebut dengan jalan suluk. Seorang salik adalah penempuh jalan suluk. 61. Al-muraqabah adalah kesadaran diri bahwa kita selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan apapun, dan Dialah yang selalu mengawasi segala yang kita lakukan. 62. Aku ingatkan kepadamu untuk berhati-hati terhadap ikhtiar, karena ikhtiar bagi orang yang sudah tersingkap hatinya merupakan sesuatu yang buruk. 63. 4 etika yang perlu diketahui: etika dalam mencapai hakikat, etika meneguhkan diri, etika tawakal, dan etika berdoa. 64. Siapapun yang berteguh di sisi Allah, cukuplah Allah baginya. Tidak ada yang lain selainnya. Orang yang bertawakal kepadanya, dicukupkanlah usahanya dengan usaha Tuhannya. 65. Seorang yang berdoa kepadanya dengan khusyuk dan penuh cinta, maka Allah akan menjawab doanya. Kalau permohonannya baik untuk dirinya, Allah akan menolak permohonan tersebut jika permohonannya tidak baik baginya. 66. Ketahuilah bahwa faqd, kehilangan, dan wajid, mendapatkan, adalah dua hal yang datang silih berganti, layaknya siang dan malam. Ada 4 inti dari masalah ini, kehilangan dan mendapatkan. 1. Jadilah kau orang yang mensyukuri nikmat Allah ketika kau mendapatkannya, dan rela terhadap Allah jika kau kehilangan nikmat tersebut. 2. Menjadi orang yang selalu melakukan kebaikan jika diberi rezeki. 3. Jangan bersedih untuk bersyukur. Jika kau bersedih, maka syukur itu bersedih karenamu. 4. Fokuslah pandanganmu pada Allah pada semua hal yang kau cita-citakan. 67. Setiap syekh mursyid yang tidak memberikan manfaat kepadamu dari balik hijab, mereka bukanlah syekh yang sebenarnya. Syekh adalah orang yang menunjukkan jalan kepada sesuatu, yang mengistirahatkanmu, bukan yang menunjukkanmu kepada sesuatu yang meletihkanmu. 68. Seorang yang sempurna adalah orang yang membuat orang lain rohaninya hidup berkat dirinya. 69. Ikhlas adalah cahaya dari Allah yang ditempatkan di hati hambanya yang beriman. Allah lah yang meletakkan rasa ikhlas di hati hamba-hamba yang telah Dia tentukan.
70. Ikhlas itu bercabang menjadi 4 keinginan. 1. Keinginan ikhlas dalam pekerjaan untuk mengagungkan Allah. 2. Keinginan ikhlas bagi perintah Allah. 3. Keinginan ikhlas bagi ketetapan akhirat dan pahala. 4. Keinginan ikhlas dalam menyucikan amalan dari berbagai celah. 71. Tidak ada yang mampu menjaga amal perbuatan kecuali dengan ikhlas. 72. Dasar karomah ada 4. 1. Cinta yang menyibukkanmu sehingga kau melupakan cinta selainnya. 2. Ridho yang membuat cintamu sampai untuk mencintainya. 3. Zuhud yang menjadikanmu seperti zuhud Rasulnya. 4. Tawakal yang mampu menyingkap hakikat kekuasaannya. 73. Karomah dari Allah terdapat dalam keridoan yang membuatmu lupa akan penderitaan-penderitaan hingga hari bertemu dengannya. 74. Karomah tidak diberikan kepada orang yang mencarinya, yang masih berbicara dengan nafsunya. Diberikan kepada hamba Allah yang sudah tidak melihat dirinya sendiri dan amalnya. Ia selalu sibuk dengan cinta kepada Allah, melihat keagungan Allah, serta pasrah dengan diri dan amalnya. 75. Orang yang diberi karomah tetapi ia malah merindukan kepada selainnya, ialah hamba yang suka mengada-ngada, penuh dengan kebohongan dan mempunyai kesalahan di dalam ilmunya. 76. Setiap karomah yang tidak diikuti dengan ridha Allah dan karena Allah, tidak diikuti cinta karena Allah dan dari Allah, maka pemilik karomah tersebut ada dalam kondisi istidraj, yang terpedaya, cacat, atau celaka. 77. Kalau kamu menghendaki karomahku, Allah, maka kau harus taat kepadaku dan menjauhi semua bentuk maksiat kepadaku. 78. Ilmu hakikat adalah seperti ilmunya Rasul, orang-orang siddiq dan wali. Orang-orang yang masuk wilayah ini seperti orang-orang yang tenggelam di samudra. Ia pun diguling ombak besar tanpa henti. 79. Jangan melakukan amalan dengan hawa nafsu. Jika engkau melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsumu, bagaimana nasibmu nanti ketika berhadapan dengan Tuhanmu? 80. Janganlah engkau berpaling kepada ilmu, amal, dan pujian. Selamanya tetaplah bersamaku, Allah, dan jadikanlah aku, Allah, sebagai tujuanmu dalam melakukan segala hal. 81. Janganlah engkau sebarkan ilmumu dengan tujuan agar manusia membenarkanmu. Sebarkanlah ilmu karena Allah supaya Allah membenarkanmu. 82. Ketika Dia memberimu perintah, maka perintah tersebut lebih baik dijadikan alasan dalam melakukan sesuatu daripada engkau menjadikan manusia sebagai alasanmu dalam melakukan sesuatu. 83. Cukuplah Allah yang menemani, membenarkan, mengetahui, mengajari, memberi petunjuk, menolong, dan menjadi pelindung. 84. Tauhid adalah cahaya yang meniadakanmu untuk kepada orang lain dan meniadakan orang lain untukmu. 85. Cahaya-cahaya yang maha benar ada 4. Tauhid, cinta, iman, dan ridho. 86. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah, ingat Allah di saat senang, lapang. Niscaya Allah akan mengenal, ingat padamu di saat susah, sempit. Hadis riwayat Tirmizi. 87. Penghambaan adalah inti. Allah memunculkan ketuhanan, rububiyah, sebab penghambaan tersebut. 88. Ketika Allah ingin memuliakan,
baik gerak maupun diam hambanya, maka Allah menganugerahkan kepadanya peribadahan karena Allah, serta menutup keinginan dan nafsunya. Ketika Allah ingin merendahkan hambanya dalam setiap gerak dan diamnya, maka Allah akan menumbuhkan keinginan-keinginan nafsunya, tetapi menutup penghambaan darinya. 89. Wali itu dilindungi dari 4 hal, pikiran dan perasaan was-was. Yang pertama, ketika dalam sholat. Kedua, ketika berdoa dan memohon pertolongan Allah. Yang ketiga, mendapat ujian yang berat. Yang keempat, ketika ujian berat itu hilang. 90. Wali tidak bergantung kepada sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 91. Sebaik-baik cinta yang diberikan Allah adalah hati yang cinta dengan sesuatu yang diperlihatkan kepadanya berupa cahaya keindahan dan sucinya kesempurnaan keagungannya. 92. Ma'rifat adalah sesuatu yang membuatmu terputus dari segala apapun selain Allah dan mengembalikanmu pada Allah. 93. Caraku berutang kepada Allah dengan memutus diri jiwa dari seluruh arah, mencabut hati dari kebiasaan, serta menggantungkannya dengan zat yang memiliki bumi dan langit. 94. Ada 2 hal yang dapat memudahkan jalan menuju Allah, yaitu ma'rifat dan cinta. 95. Cintamu kepada sesuatu selain Allah sejatinya membuatmu tuli dan bisu. 96. Hakikat ma'rifat adalah mencukupkan diri dengan Allah dari seluruh manusia di dunia. 97. Allah lebih engkau butuhkan dalam segala hal. Sembahlah Allah hingga Dia benar-benar membuatmu cukup dari apapun selainnya. 98. Jika engkau tidak melihat ada orang yang diberi nikmat selainmu di alam semesta, maka engkau telah menjadi seorang yang bersyukur. 99. Jika engkau ingin selalu melihat Allah dengan memakai mata hati iman dan keyakinan, maka bersyukurlah terhadap nikmat-nikmatnya dan ridho terhadap ketetapannya. 100. Mata hati akan menjadi buta disebabkan 3 hal. 1. Menyuruh anggota badan melakukan maksiat kepada Allah. 2. Menyanyiakan diri dengan tidak taat kepada Allah. 3. Tamak terhadap makhluk Allah. 101. Cinta dunia adalah pangkal dari segala dosa. 102. Tidak akan bisa berpaling dari dunia kecuali orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. 103. Jika engkau ridho dengannya, maka dia akan ridho denganmu. 104. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ar-Rahman surah ke-55 ayat 60. 105. Tidak ada ucapan yang lebih meringankan beban kecuali la haula wala quwata illa billah. Tidak ada perbuatan yang dapat memberikan pertolongan kecuali berlari menuju Allah dan berpegang teguh kepadanya. 106. Bitawani yakunul fawaz. Dengan bersantai-santai akan terjadi penyesalan. 107. Biqadril ladzati
yakunut tanggis. Sebagaimana ukuran kenikmatan, maka begitu halnya kesukaran. 108. Jami'us sayyiati tamhuhal hasanat. Semua kejelekan dapat dihapus oleh kebaikan-kebaikan. 109. Innama ya'riful fadla liulil fadli ulul fadli. Sesungguhnya hanya orang yang mempunyai keutamaan yang bisa mengetahui orang lain yang juga mempunyai keutamaan. 110. Fi tasarifad dunya i'tibar. Di dalam perubahan dunia terdapat pelajaran. 111. Alaika bil akhirah ta'tika dunya jami'atan saghirah. Fokuslah pada akhirat, niscaya dunia akan menghampirimu seluruhnya dengan keadaan tunduk.